Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan saya Mas Reni Situmiang, mahasiswa BPJ SKI dari LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 252401239. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di MTSN 1 Agam pada mata pelajaran SKI kelas 7 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu di siang hari ini? Alhamdulillah. Ternyata udah di siang hari masih semangat anakku ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dimulai. Iqra basmalah. Amin. Oke, kita lanjut. Kita ngambil absen untuk hari ini dulu. Abel, Aditya Rahman, sakit. Alif, Ashifatu Haifa, Afika, Baihaki, Delvania, Deva, Dalia, Fatia, Fatina, Iqbal, Evander, sakit. Kevin, Alif, Muhammad David, Febrino, Najib, Nadira, Kairen, Rafa, Raihanul, Rizka, Syakira, Safa, Sultan, Syarif sakit. Syiratul Aska, Fiora, Zahra, Zikra, mana? Halinka. Oke, berarti 32 orang, tidak hadir 29 orang. Kita doakan semoga kawan kita itu cepat sehat. Amin. Oke. Sebelum kita bahas, Ibu mau nanya. Di antara kita, di antara anak-anak Ibu semua, apakah kalian pernah mendengar atau membaca atau lewat sekilas di media sosial seperti TikTok, Instagram, berita-berita palsu? Kemudian pernah kalian dengar berita artis-artis yang setelah menyebarkan berita kemudian tiba-tiba minta maaf? Ya kan, diklarifikasi namanya. Nah,
pembahasan kita sekarang itu juga ada hubungannya dengan klarifikasi itu. Oke, perhatikan ke sini. Nah, ini materinya. Pada pertemuan ini, pembelajaran akan difokuskan secara khusus pada nilai amanah dan kejujuran. Amanah tahu? Apa? Nah, sesuatu yang dapat dipercaya. Nah, dan kejujuran. Tahu kejujuran? Melakukan atau memberitakan atau mengucapkan sesuatu yang benar. Sekalipun yang dilakukannya itu salah. Oke, sekarang kita sudah bentuk kelompok. Ini Bu kasih, Ibu sudah bikin nama-nama kelompoknya. Kelompok 2, 3, mana 3-nya? 3, 4, 5, 6. Siapa yang 7 waktu itu? Awak Oke, 7. Tidak apa-apa untuk hari ini. Aku bagikan kalian LKPD satu-satu. Ini LKPD-nya itu ada di bagian A sampai F. Bagian A, B sampai F itu kalian kerjakan sendiri kecuali bagian D. Perhatikan. Sama-sama. Bagi yang sudah mendapatkan, udah berapa orang? 5. Oke. Ini 3. Bagilah anakku. Berapa orang awak? Semakin menyala. Nanti itu kita nyanyi. Jangan dulu diganggu konsentrasi, Bu. Oke. Sudah nampak? Ada yang hilang satu enggak? Itulah Ibu bilang ada yang hilang satu. Itu. Perhatikan. Bagian pertama, tujuannya diharapkan dengan pembelajaran ini anak-anakku sekalian itu nanti mampu memahami nilai amanah dan kejujuran dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis relevansi nilai kepemimpinan tersebut dengan kehidupan pelajar, khususnya dalam penggunaan media sosial HP. Nah, kemudian untuk bagian akhir kita nanti akan melakukan sedikit menyampaikan pendapat-pendapat. Apakah ada dari anak-anakku sekalian yang ingin menyampaikan pendapat seputar kejujuran dan amanah? Itu silakan disampaikan ke Ibu nanti di dalam diskusi ini. Kita bahas sama-sama. Ada yang kurang, kita isi nanti. Oke. Kemudian kerjakan LKPD ini secara berkelompok di bagian D. Perhatikan bagian D-nya. Studi kasus. Di media sosial sekolah tersebar informasi yang belum jelas kebenarannya tentang salah satu temanmu. Kita ambil contohnya adalah grup Similikiti. Contoh nama grupnya Similikiti. Di grup Similikiti ini ada namanya si Siti. Ya kan? Ternyata si Siti ini pernah ngadu sama kawannya namanya si Munaroh. Siapa? Oh, Ina nggak terima jadi Munaroh. Oke, Ina. Ina, tahu nggak? Oh, Lina. Arina. Ya Allah, banyak kali namamu. Oke, ampuni Ibu, maafkan Ibu. Oke, jadi si Siti ini bilang, Rina, tahu nggak? Aku tuh sebenarnya takut loh sama Bu Tum. Apalagi, jangan dulu dengarkan dulu. Apalagi katanya kan, apalagi kemarin itu kan, aku nggak mengerjakan PR. Takutnya
nanti pas ujian semester, oh nggak dikasih lah ini, dipersulit apa segala macam. Apalagi tahu kan Ibu Tumi itu kan galaknya kan minta ampun. Nah, aku takut nanti digini-gini kan katanya. Kata si Siti sama si Rina Munaro. Nah, ternyata datanglah, makanya nggak Ibu bilang namamu. Karena si Munaro orangnya agak ini. Jadi nggak usah kita buat Rina ya. Datanglah si Munaro ini. Di chat lah di grup si Meleketehe di sana. Ini si Milikiti kan, di chat di grup si Meleketehe. Hei, tahu nggak? Si Situ itu bilang, Ibu Tumi itu orangnya galak, jahat. Pokoknya segala macam jelek-jelek lah buatnya. Oh iya, kata orang yang grup sana ya kan. Iya, kata. Ternyata di grup si Meleketehe itu ada lagi satu kompor. Namanya siap kita buat? Kali ya. Usni bagus sekali namanya. Ah, jangan. Ah, oh. Edo. Ah? Oke, kita buat namanya misalnya si Jule tadi namanya. Ah, ternyata si Jule ini orangnya gini-gini. Langsung dikasih ke grup yang lain. Akhirnya berita si Siti itu bilang Ibu Tum itu orangnya jahat, judes, galak, segala macam itu tersebarlah satu sekolah. Berakhir si Siti ini tadi dipanggillah ke kantor. Nah, seandainya posisimu kamu sebagai anggota warga sekolah, ketika kamu mendapat berita tersebut, ini diskusi ya, ketika kelompok kalian mendapat berita tersebut di grup WA kelompok kalian, mau WA kelompok apa namanya di sini? Pak Sipak Pak Pat? Nah, atau kelompok WA kelompok apa di situ namanya? Kuru-kuru ketuhu? Entah apa lah itu. Oke, apa yang seharusnya kalian lakukan ketika mendapat kabar itu nanti? Disebarkan katanya. Belum lagi siap Ibu bilangkan. Apa yang kalian lakukan jika kamu dituntut meneladani para khulafaur rasyidin? Kira-kira bayangkan kalau kalian itu bagaimana para khulafaur rasyidin menanggapi berita yang hoax seperti itu, belum ditahu kebenarannya. Sebagai khulafaur rasyidin bagaimana? Nggak tahu Ibu itu, urusan mulai itu dengan Tuhanmu. Nah, oke. Kemudian itu bagian nomor 1, bagian D. Yang kedua, siapkan pula argumen kelompok untuk nanti debat mini sebentar. Kita ada debat mini tentang kejujuran dan amanah lebih penting daripada popularitas di media sosial. Itu tadi, orang-orang sekarang anakku itu lebih suka memberitakan, menambah-nambahkan berita, menjadikan berita yang tidak betul menjadi betul demi mendapatkan status viral. Banyak penontonnya, suka pula dia. Iya kan? Banyak like-nya. Dia apalagi dibagikan nanti. Subscribe-nya nanti banyak, dapat uang dia. Nanti live dia dapat uang lah kan, dikasih gift sama orang lain. Itu kalau udah viral. Kalau belum viral macam Ibu Tum kan belum dapat. Nah, jadi tugasmu sekarang Viral. bukan memviralkan. Tugasmu sekarang tuliskan poin argumen. Yang pertama, nilai kepemimpinan yang digunakan dari kejujuran dan amanah dalam bersosial media. Kalau bersosial media, kira-kira apa sifat-sifat dari para khulafaur rasyidin kalau seandainya yang cocok? Jujur. Nanti jawab. Nggak tahu Ibu, itulah amanah. Itu dapat dipercaya, meneruskan hal-hal yang bisa dipercaya, tidak melenceng dari jalur. Iya. Amanah itu termasuk bertanggung jawab, itu termasuk mana?
Amanah. Jadi apa itu amanah? Apa itu? Bukan. Amanah itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan ininya. Dipercaya juga amanah. Ya kan? Secara Islam. Bukan. Pokoknya kalau kamu dikasih suatu urusan maka kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melenceng, itu arti besarnya. Oh, Ibu kesini belum sih? tunggu. Satu-satu. Apa? Apa? Tadi mana kompor? Hah? Kompor dulu tadi. Meledak. Ah. Oh. Tunggu, apa? Di sini terserah. Bagian kelompoknya boleh di sini, bagian apanya kan boleh satu-satu di sini. Mana yang cukup di sini cukup, kalau enggak sini. Oh. Mana Bu? Semua. Perhatikan Ibu ulangi yang dijawab bagian untuk masing-masing pribadi C 1 2, kemudian E 1 2, yang 2 tuliskan refleksimu tentang sikap amanah di sekolah atau bermedia sosial. Kemudian bagian F itu sendiri. Bagian D itu per kelompok. Buat namamu di sini dan nama kelompokmu saja. Nama kelompok ini baru nama sendiri. Berarti yang sama nanti Ibu tengok itu bagian D. Gak usah nama kawanmu buat. Namamu, nama kelompokmu. Kelompok apa itu kasih? Kelompok Abu Bakar misalnya. Tunggu. Taruh namamu di bawah. Oke? Apa? Jadi kayak gini Bu. Ini Bu. Nama kelompok. Iya, baru namamu sini. Oh, Kelompok Adi. apanya? Serius lah. Anda. Ibu satu-satu, Bu. Boleh, memang di situ dijawab. Oke. Oh, Sultan. Oke. Oh, yang lain. Itu kerajaan sama-sama kan Bu, bukannya masuk ke malam. Kalau kami tolong sih, waktu kami masuk hari. Hah? Ibu kasih soalnya nanti satu bonus. Oke. Mana tulis di situ. Mulai hari ini saya akan bersikap apa? Itu yang nomor 2 itu. Tuliskan refleksimu. Sama ini juga nomor D, yang nomor 2-nya ini ada 3 poin, ini nilai itu. Ya. Tulis dulu namanya. Ceritanya udah menangis dia. Ceritanya tadi itu kan ada cerita si Julia tadi yang menyebarkan berita hoax. Itulah yang nomor D. Nah. Udah jadi. Oke, boleh. Ibu di sini boleh Bu. Boleh, di mana saja boleh. Apa? Ibu juga boleh direkam ya? Jujur. Ah, Bu, kalau jujur dalam kelompok. jujur dan kelompok. Boleh, itu juga amanah. Boleh. Jujur pada semua hal. Boleh juga. Cerita kejujuran dan amanah sebenarnya daripada popularitas. Udah. Oke, karena kejujuran itu lebih baik daripada popularitas. Oke, silakan gabungkan semua tugas kalian itu biar dikumpulkan. Mau lipat pakai nama kelompoknya, nama kelompok Ibu kasih tuh. Sekarang dengarkan. Tunggu dulu. Udah mau habis waktu kita, dengarkan sebentar. Kita masuk kita hari ini kita ambil dua khalifah kan? Yang kita ambil yang pertama itu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar itu jujur dan menjaga amanat. Tahu maksudnya kan? Jujur menyampaikan sesuatu dan menjaga ketika diserahkan urusan maka dikerjakan dengan baik. Sementara itu Umar itu orangnya adil dan tanggung jawab. Artinya belajar dari situ diharapkan anak-anak ibu semua itu ketika bermedia sosial nanti bagus-baguslah kalau kamu menjadi penyampai berita, kamu yang merekam,
maka sampaikanlah berita yang bagus, tak perlu diedit-edit ditambah-tambah. Dibuat jadikan terbang. Iya kan? Pesawat terbang ya pesawat terbang, jangan tambah-tambahi. Di pelagi sekarang ini AI itu makin bagus ya kan, makin sempurna. Jangan pula udah susah kita bedakan. Bahkan ibu aja bisa duduk bersama Presiden Amerika Serikat. Minum kopi dengan AI. Nah, itu kan. Jadi pandai-pandai kita lah anakku. Oke. Berani jujur walau tidak populer. Oke. Kita ulangi, berani jujur walau tidak. Berani jujur walau tidak populer. Yang di belakang. Burung. Berani jujur walau tidak Populer. Tidak ada. Oke, sekarang tunggu. Kita masuk sesi. Tadi ya ibu bilang cerdas cermat per kelompok. Ini enggak ada nengok buku ya. Ibu hitung waktunya. Iya. Kelompok yang menang kasih hadiah. Oke. Perhatikan kelompoknya. Yang pertama. Belum. Jangan ribut ya, bukan. Kami enggak kayak gitu ya, angkat tangan. Enggak ada waktu, ibu hitung cuma. Setelah ibu baca 10 langsung angkat tangan. Kalau enggak ada dapat. Yang pertama. Siapa khalifah yang mendapat gelar As-Siddiq? Itu duluan. Ini. Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kelompok berapa, Pak? 6. Kelompok 6. Oke, 6. Oke, nomor 2. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil. Sebutkan satu buktinya, tegas dan adil. Boleh. Kelompok 7. Siapa? Oke, yang ketiga. Menurut mengapa sifat jujur sangat penting dalam kepemimpinan? Ayo. Karena agar orang tidak apa? tidak berbohong dalam Belum. Kenapa? Selain itu. Untuk kepemimpinan. Kelompok 7. Iya, kelompok 7. Pertanyaan selanjutnya, jika Abu Bakar hidup di zaman media sosial, zaman sekarang maksudnya, sikap apa yang paling mungkin beliau lakukan ketika menerima berita yang belum jelas? Ini juga duluan. Ayo. mencari tahu apa berita itu benar. Boleh, betul. Bagaimana bukan dia jawab? Nanti dia dapat hadiahnya. Siapa yang paling banyak? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Soal yang selanjutnya. Ada nggak es krim 2000 di sana? Ada. 5.000 yang ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada yang 2000. 3.000 saya 2.000. Janganlah. Oke. Kemudian, mana yang lebih mencerminkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Yang pertama,
banyak disukai tapi sering berbohong, dan kedua kurang populer tapi selalu jujur. Oke, ini semua dapat. Sekali teriak kalian. Aku diam tadi lo. Ya, sekali tunjuk tangan. Semua dapat. Sebutkan satu contoh perilaku pelajar di sekolah. Ada tadi di situ buat yang mencerminkan sifat Umar bin Khattab. Umar di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Sikap pemimpin. Kita bukan bermedia sosial dengan sekarang. Sebutkan contoh perilaku pelajar di sekolah yang mencerminkan sikap Umar bin Khattab. Hampir mendekati tadi. Ada sebelum itu? Hah? Jujur. Oh, jujur katanya. Jujur katanya. Dia hampir dibilang tadi kan, benar-benar apa benar? Membela yang benar anakku. Sebenar-benar juga. Apa yang benar-benar? Membayar zakat katanya pula. Ya ada. Oh, beratas zakat. Boleh, tapi enggak itu tadi. Iya kan sekarang baru masuk. Oke. Jangan sekarang tadi udah enggak ada. Kami ada dua tapi duanya semua juga. Lengkapi pernyataan ini. Menjadi pelajar yang amanah di era tadi udah Ibu bilang ya. Ya. Menjadi pelajar yang amanah di era digital berarti apa tadi Ibu bilang di sini? Nah, apa yang Ibu bilang barusan? Apa yang Ibu bilang barusan? Iya. Bijak menggunakan media sosial. Nah, Ibu baru. Ibu nunggu dia AI sama dengan media sosial. Belum ada, kalian tunggu sini baru. Oke. Nah, ini ada tadi yang disebutkan. Sebutkan satu contoh sikap amanah Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Member? Hah? Enggak. Hah? Boleh. Selain itu? Siapa Abu Bakar? Abu Bakar. Nah, selain itu? Itu yang paling betul. Nggak ada itu kalian bilang. Tapi benar juga kalian. Apa? 7 dan 2. Oke, Ibu perhatikan yang paling banyak itu 7 dan 2. Tapi sebelum itu kita sudahi dulu. Silakan dikumpul itu, tunggu dulu, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taruh sini. Eh,